Semua tim sampai terdiam. Mesin baru Veda Ega Pratama muncul seperti monster yang tak diundang, dan Brian Uriarte terseret badai yang gak pernah ia bayangkan. Ada sesuatu yang besar sedang bergeser di kelas junior, dan pedok langsung bergemuruh. Tapi tunggu dulu, apa sebenarnya yang terjadi di balik lonjakan tenaga yang tiba-tiba ini? Karena faktanya, ini bukan sekedar peningkatan biasa. Ini seperti membuka pintu ke era baru. Dan jujur saja, reaksi para tim top menunjukkan ada yang jauh lebih menarik dari sekadar angka di telemetri. Pedok kaget. Kecepatan Veda tiba-tiba meledak. Pedok biasanya sudah sulit dikagetkan. Mereka terbiasa melihat setup gila, eksperimen chassis, sampai drama internal tim. Tapi kali ini, reaksi mereka sungguh berbeda. Begitu Veda turun di sesi awal dengan paket mesin terbaru itu, telemetri langsung membuat para teknisi berhenti bicara. Grafik power delivery-nya naik tajam seperti roket yang lepas kendali. Bahkan, analis teknis dari tim Eropa sempat menyebut, ini bukan peningkatan, ini lompatan. Para rival awalnya mengira Veda hanya sedang dalam kondisi luar biasa. Tapi setelah 2, 3, 4 lap konsisten, barulah mereka sadar ada sesuatu yang besar dan tidak terduga sedang terjadi. Kecepatan corner exit-nya melonjak, akselerasi lurusnya stabil, dan respon mesinnya terlihat jauh lebih agresif tapi tetap halus. Itulah kombinasi yang biasanya muncul dari pembaruan pabrikan besar, bukan dari paket regional. Dan sejak momen itu, semua pandangan berubah. Bukan lagi tentang sesi latihan, tapi ancaman serius yang tak bisa diabaikan. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Uriarte terjebak dalam tekanan. Ini bukan Veda yang sama. Brian Uriarte dikenal sebagai pembalap yang sangat tenang di bawah tekanan. Tapi hari itu, ekspresi wajahnya jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai prediksinya. Setiap kali ia mencoba mendekat, motor Veda seperti membuka jarak dengan mudah, tanpa harus memaksa. Uriarte sempat mencoba 3 gaya berbeda, late braking agresif, mid corner speed tinggi, dan exit push berbahaya. Tapi tak satu pun yang bekerja. Dari pedok terdengar gumaman teknisi Spanyol, mesinnya terlalu ganas, ini bukan ritme yang bisa dikejar begitu saja. Uriarte bukan kalah skill, dia kalah tenaga. Itu fakta yang sulit ditelan oleh tim manapun, apalagi dari pembalap yang biasanya mengontrol ritme balapan. Ada momen di mana Uriarte mencoba menempel dalam slipstream, tapi seketika motor Veda melesat kembali, seakan memiliki dorongan ekstra. Para analis pun tampak bingung, dari mana asal power surge yang begitu rapi dan bersih. Dan yang lebih menarik, Uriarte terlihat sadar bahwa dominasi bisa berubah dalam hitungan hari. Tapi drama sebenarnya masih menunggu di balik layar. Telemetri bocor, lonjakan tenaga itu tidak normal. Bagian paling membuat heboh terjadi saat beberapa data telemetri bocor, bukan angka lengkap, tapi cukup untuk membuat satu pedok penuh membicarakannya. Lonjakan tenaga Veda terlihat sangat linier, tanpa gejala power drop seperti biasanya. Biasanya, pembaruan mesin membawa karakter liar, terlalu responsif atau terlalu sulit dikontrol. Tapi tidak kali ini. Akselerasinya seperti mesin senior yang disetel ulang, kuat, stabil, akurat. Para teknisi berbisik, ada sesuatu di mappingnya, ini bukan update biasa. Bahkan analis lain mencurigai adanya perubahan material internal, sesuatu yang tidak diumumkan tetapi terasa dari performa. Rumor mulai berputar cepat, apakah ini proyek eksperimen, apakah ada chip baru, ataukah pabrikan sedang menguji konsep masa depan tanpa memberi pengumuman resmi. Satu hal yang pasti, tim lain mulai panik menyesuaikan strategi mereka. Namun, kebocoran data ini bukan puncak kekacauannya. Justru, inilah awal dari tanya besar yang menggantung di udara. Mekanik rival mulai panik. Apa yang sebenarnya dipasang? Saat data itu beredar pelan dari satu meja ke meja lain, reaksi pertama para mekanik rival bukan marah,
tapi panik, bukan karena mereka kalah cepat, tapi karena mereka tidak bisa memahami bagaimana peningkatan sebesar itu bisa terjadi dalam waktu sependek ini. Biasanya, untuk naik 2-3% saja, tim perlu minggu riset, ratusan kilometer tes run, dan revisi besar. Tapi Veda datang dengan paket yang tampak langsung jadi. Ada teknisi yang mencoba mendekati pit untuk melihat dari dekat, tapi cover mesin rapi tertutup. Tidak ada suara abnormal, tidak ada getaran aneh, tidak ada tanda-tanda eksperimen kasar. Semuanya terlihat seperti motor standar, tapi performanya jauh dari standar. Dan bagi tim besar, ketidakpastian itu jauh lebih menakutkan dibanding kekalahan. Apa yang disembunyikan? Siapa yang merancangnya? Dan kenapa muncul sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat pedok terasa semakin panas. Perubahan gaya balap Veda terlihat jelas. Yang membuat situasi semakin gila bukan cuma mesinnya yang berubah, tapi gaya balap Veda. Biasanya Veda bermain halus, stabil, dan cenderung konservatif di awal sesi. Tapi dengan mesin baru ini, ia tampak seperti menemukan versi dirinya yang berbeda. Ia mulai melakukan rolling speed tinggi, mengunci apex dengan lebih agresif, dan keluar tikungan lebih cepat, tanpa sedikit pun tanda kesulitan. Liner power membuatnya berani mengambil resiko yang sebelumnya tidak masuk akal. Bahkan, analis senior menyebut, Veda kini balapan seperti pembalap yang tahu persis bahwa ia punya cadangan tenaga kapanpun ia mau. Itu sangat mengganggu psikologi para rival karena Veda tampak tidak tertekan meski kecepatan meningkat drastis. Gaya barunya lebih berani, lebih tegas, dan seolah cocok sempurna dengan paket mesin yang ia pakai. Namun, perubahan gaya ini memicu spekulasi baru yang jauh lebih liar. Rumor pedok. Ini mesin tes pabrikan, bukan mesin reguler. Rumor paling panas muncul dari pedok Eropa. Kabarnya, mesin yang digunakan Veda bukan bagian dari paket reguler, melainkan bagian dari project development yang tidak diumumkan secara resmi. Rumor itu menyebut bahwa tenaga tambahan datang dari kombinasi mapping eksperimen dan beberapa komponen internal yang disetel khusus untuk uji performa. Bukan ilegal, tapi tidak umum sama sekali di kelas ini. Beberapa media Spanyol bahkan menyebut mesin ini terlihat seperti unit pre-development. Kata kuncinya, pre-development, artinya sesuatu yang disiapkan untuk masa depan sedang diuji sekarang, dan hanya Veda yang mendapat keistimewaan itu. Ini membuat situasi makin tegang, karena jika rumor itu benar, maka para rival bukan hanya kalah dari Veda, mereka kalah dari teknologi masa depan. Tapi rumor selalu membawa konsekuensi, dan efeknya terasa langsung di dalam tim-tim besar. Tim Eropa mulai mendesak, mereka tak terima ketertinggalan. Beberapa jam setelah rumor itu menyebar, terdengar kabar bahwa beberapa tim Eropa mulai menekan pabrikan mereka untuk mengeluarkan update serupa. Ini bukan reaksi biasa, ini bentuk panik teknis. Mereka tidak ingin memasuki balapan utama dengan paket lama, sementara Veda membawa sesuatu yang tampak seperti prototipe. Tekanan internal meningkat, mekanik menuntut data, manajer menuntut klarifikasi, sementara pembalap mereka mulai kehilangan kepercayaan diri. Bahkan salah satu supervisor dikabarkan mengatakan itu menggambarkan urgensi yang sangat jarang terdengar di kelas junior. Dan di tengah tekanan itu, satu hal menjadi jelas, dominasi Veda memaksa seluruh ekosistem bergerak lebih cepat. Tapi reaksi paling menarik justru datang dari pihak yang paling terkena dampaknya. Uriarte, dari tenang menjadi terburu-buru. Uriarte biasanya sangat stabil secara mental, tapi setelah sesi itu terlihat ia melakukan diskusi intens dengan kepala mekanik dan analis data. Ia terlihat menunjuk beberapa bagian grafik, membandingkan sektor tertentu, dan tampak semakin frustrasi seiring waktu berlalu. Ia tahu bahwa skillnya tidak hilang, yang berubah adalah parameter teknis yang tidak bisa ia kontrol. Ketidakseimbangan itu membuatnya tampak gelisah. Bahkan, ia sampai mencoba gaya serangan yang tidak biasa, berharap bisa mencari celah.
Tapi tidak ada. Setiap kali mencoba, Veda selalu punya cadangan yang membuat jarak kembali melebar. Ini bukan soal mental, ini soal teknologi. Dan untuk pertama kalinya musim ini, Uriarte terlihat benar-benar tak berdaya. Namun rasa tak berdaya itu justru memunculkan pertanyaan penting. Strategi tim Veda tenang, rapi, seperti sudah direncanakan. Sementara seluruh pedok ribut, tim Veda terlihat sangat tenang. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada tindakan mencolok, semuanya rapi dan dingin. Itu justru membuat para rival semakin curiga. Ketika sebuah tim bersikap santai di tengah kekacauan, biasanya berarti mereka tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Seolah paket ini memang sudah direncanakan untuk jadi kejutan, dan hari itu hanyalah fase awalnya. Tidak ada kebingungan di dalam pit mereka, semua bergerak seperti mengikuti blueprint yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Dan ketenangan itu membuat seluruh pedok merasa semakin tidak nyaman. Apakah ini awal dominasi baru? Dengan semua yang terjadi, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini awal dari dominasi baru yang bahkan para rival belum siap menghadapinya? Mesin baru ini bukan hanya cepat, ia mengubah dinamika kompetisi. Jika paket ini stabil dan legal, Veda bisa berubah dari kontender menjadi pembalap paling menakutkan di grid. Dan Uriarte, ia harus menemukan cara untuk mengejar atau menyerahkan momentum musim ini kepada Veda. Tapi ada bisikan baru, beberapa tim merencanakan balasan cepat, update kirat, eksperimen mapping, dan setup agresif. Artinya, perang baru akan dimulai. Namun untuk saat ini, satu fakta sudah tak terbantahkan. Mesin baru Veda telah mengguncang semuanya.